Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mari kita mulai majelis ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pagi ini kita akan membahas berkaitan dengan bagaimana memperbaiki hati kita, karena hati ini satu komponen yang sangat penting di dalam seluruh aktivitas amal kita. Maka hendaknya kita memperhatikan aspek batin ini, karena Allah juga di dalam menilai apa yang kita lakukan itu melihat bukan bentuknya, tetapi Allah melihat hati kita dan niat kita. Maka kita harus perhatikan betul aspek batin perkara qalbun ini. Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita, innallaha la yanduru ila suwarikum wa a'malikum wa innama yanduru ila qulubikum wa niyatikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak melihat ila suwarikum, kepada bentukmu, ya, baik, ganteng, jelek. Tidak melihat aspek itu. Tidak melihat aspek harta kita seperti apa, jabatan kita seperti apa, wa a'malikum, dan juga tidak melihat amalmu seperti apa. Wa innama yanduru ila qulubikum, hanya saja Allah itu melihat kepada hatimu, wa niyatikum, dan niatmu. Ya, jadi sebaik apapun amal kita, kalau kemudian niat kita bukan karena Allah, ya tidak akan dicatat, dinilai sebagai amal ibadah kepadanya. Ya, jadi Allah melihat hati dan niat kita. Kita berbuat baik, bisa jadi dia bermanfaat bagi manusia yang lain, karena memang niatnya untuk manusia. Tetapi sungguh merugi kalau kemudian apa yang kita lakukan itu tidak dicatat oleh Allah sebagai amal ibadah kepadanya. Maka di antara syarat qabul ibadah itu akhlasuhu, ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi perkara qalbun dan perkara yang batin ini penting untuk kita perhatikan, penting untuk kita jaga betul agar aktivitas yang kita lakukan itu dinilai oleh Allah sebagai amal ibadah kepadanya. Dalam hal akhlak misalnya, akhlak itu perwujudan dari sesuatu yang ada di dalam hati kita. Dan ini seringkali saya sampaikan definisi yang dikemukakan oleh Ibnu Miskawi, seorang pakar etika, ya, di dalam Islam. Jadi akhlak itu cerminan yang ada di dalam hati. Maka ia mendefinisikan halun nafsi, dorongan jiwa, dorongan sesuatu yang ada di dalam diri seorang, ya, keadaan yang ada dalam diri seorang, da'iyatun ila af'aliyah, yang mendorong orang untuk melakukan perbuatan bi ghairi fikrin wala rawiyatin,
tanpa dipikir-pikir dan tanpa dipertimbangkan. Ya, itu akhlak. Jadi akhlak itu masih netral. Ya. Berkaitan dengan kondisi batinnya, kondisi jiwanya. Nah, kondisi batin, kondisi hatinya baik, maka yang mewujud di dalam kenyataan itu mesti baik. Kalau batin dan hatinya buruk, maka yang mewujud juga buruk. Ya. Satu contoh misalnya, yang paling mudah kita contohkan adalah ketika kita itu melihat di jalan itu ada duri atau ada batu, maka ketika hati itu bersih tanpa dipikir, tanpa dipertimbangkan, disingkirkan. Ya, itu karena hatinya bersih. Dia nggak berpikir ini sementing aku raknon, enggak. Ya, pasti diambil. Karena itu mesti membahayakan. Hati yang bersih itu dia akan melihat bahwa perkara itu membahayakan orang lain. Tidak kemudian sementing aku raknon. Ya. Jadi itu akhlak. Tapi kalau batinnya jelek, hatinya jelek, walaupun ada duri yang banyak di tengah jalan misalnya gitu, ya dijari wae. Ya. Atau ketika orang itu kesandung, ya, nek batinnya jiwanya itu baik, maka begitu ia kesandung, yang terucap, yang terwujud di dalam lisannya itu adalah ucapan-ucapan yang baik. Tapi kalau batin dan hatinya itu buruk, maka yang terucap, yang terwujud itu adalah kalimat-kalimat yang buruk. Itu akhlak. Jadi akhlak itu masih netral. Ya, maka Ibnu Miskai mendefinisikan akhlak itu sifatnya spontan, ya, spontan. Ya, tanpa dipikir, tanpa dipertimbangkan. Ya, sifatnya spontan. Maka tergantung kepada bagaimana batin dan bagaimana hati kita. Maka hendaknya kita betul-betul memperhatikan aspek qalbun wal batin ini, aspek hati. Maka luruskanlah perkataanmu dengan amalmu. Ya, diluruskan ketika kita ngomong begini, maka hendaknya sesuaikan dengan amal kita. Ya, luruskan amal kita dengan niat. Harus garis lurus itu, berbanding lurus amal dan niat. Ya. Kemudian mensucikan aspek batin itu akan bisa membaguskan hati kita, membaguskan mensucikan niat kita, mengikhlaskan niat kita, itulah yang akan bisa membaguskan hati kita. Fa innal qalba huwal aslu wa alaihil midar. Hati itu pusat pergerakan. Ya, hati itu pusat pergerakan. Ya, kalau disebut dengan mudghah itu artinya adalah jantung. Ya, jantung nek mandek ya mati. Ya, dalam arti medis, ya mudghah itu adalah jantung. Ya, tetapi dalam konteks ruhiyah, mudghah itu adalah sesuatu yang gumpal darah, daging, ya, yang itu menjadi pusat pergerakan seluruh aktivitas kita. Ya. Jadi hati adalah apa? Aslun wa alaihil midar. Dia adalah pusat pergerakan seluruh aktivitas lahir manusia. Ya, jadi apa yang ada dalam batin ini yang mewujud itulah berbandingnya. Ketika hati batin kita buruk, maka yang mewujud juga buruk. Ketika hati dan batin kita itu baik, maka yang mewujud di dalam perilaku kita juga baik. Ya. Maka karena hati itu dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Agar apa? Agar ia selalu berada di dalam agamanya, agar ia selalu berada di dalam garis siratal mustaqim. Maka Rasulullah sering berdoa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ini yang dilujuk. Ya muqallibal qulub,
wahai zat yang membolak-balikkan hati. Ya, yang membolak-balikkan hati. Ada orang yang tinggal 1 dirok. Ya, 1 dirok masuk neraka, kemudian Allah membalikkan hatinya, kemudian dia masuk surga. Ya, ada orang yang tinggal 1 dirok dia masuk surga, Allah membolak-balikkan hatinya, kemudian dia masuk neraka. Nah, kita selalu minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah tetap menetapkan hati kita itu selalu berada di dalam kebenaran. Ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikkan hati, sabit qalbi ala dinik, tetapkanlah hatiku ini ke dalam agamamu. Ya. Kemudian atau doa lain, ya, doa yang bisa kita baca misalnya Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Tuhan kami, la tuzigh qulubana, janganlah engkau membengkokkan hati kami. Ya. Ba'da idh hadaitana, setelah engkau memberikan petunjuk kepada kami. Wahab lana, dan berikanlah bagi kami min ladunka, dari sisimu rahmatan rahmah. Innaka antal wahhab, sesungguhnya engkau adalah al-wahhab, zat yang maha memberi. Ini yang harus terus kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, minta pertolongan, ya, agar Allah selalu mengarahkan hati kita selalu di dalam petunjuknya. Karena jangan sampai ketika pada yaumul akhir nanti, sebagaimana dihayatkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam, ya, Khalilullah, Nabi Ibrahim mengatakan, wala tuhzini yauma yub'asun, janganlah engkau hinakan aku pada hari dibangkitkan. Ya. Yauma la yanfa'u malun wala banun, hari yang tidak ada guna anak dan harta. Yauma la yanfa'u malun wala banun, hari yang tidak ada guna, tidak ada manfaat harta dan juga tidak pula anak. Illa man atallaha biqalbin salimin, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang salim, hati yang lurus, hati yang selamat, ya. Hati yang bebas dari kesyirikan, hati yang bebas dari nifak, penyakit munafik, hati yang bebas dari hal-hal yang tercela, punya sifat al-kibr, sombong, ria'an nas, hasud, ghis itu menipu, ya, ada upaya untuk menipu, ya. Inilah yang bisa menyelamatkan kita, qalbun salimun. Maka harus kita jaga betul perkara hati ini, karena inilah yang bisa menentukan kita besok pada yaumul yub'asun, pada hari dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, karena kita datang kepada Allah dengan hati yang penuh dengan ketercelaan, ya. Kemudian saudara sekalian, maka hati itu ada 2 hal. Ada hati yang qaswa, yang keras, ada hati yang lalai, ghaflah. Hati yang keras itu seperti apa? Ghaladul qalbi wa jumuduhu, ya, hati yang keras, yang jumud itu apa bahasa Indonesia, ya? Ya, jumud lah, ya, apa ini? Jadi beku, ya, jumud itu beku. Sampai la yata'assaru bil mau'idah, sampai tidak bisa untuk bisa menerima mau'idah. Itu hati yang beku, hati yang keras itu, ya. Jadi pitutur yang baik itu nggak bisa diterima, ya. Jadi tidak ada kelembutan dalam hatinya. Bahkan termasuk apa? Ketika disebut tentang kematian, tentang ancaman, tentang akhwalul akhirah, ya biasa saja. Itu hati yang qaswah,
hati yang jumud, hati yang beku, dia tidak bisa menerima, tidak ada dampak apapun ketika ia diberikan nasihat. Ya, memang sekeras apapun sebenarnya. Ya, Umar itu satu contoh. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, begitu kerasnya dia sebelum masuk Islam. Ya, mungkin dikatakan juga ghaladul qalbi wa jumudu, hati yang keras dan beku itu. Ya, tetapi tentunya ini karena hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena ada dua orang yang dimintakan oleh Rasulullah SAW. Yang pertama adalah Abu Jahal, yang kedua adalah Umar bin Khattab. Agar dua orang ini itu salah satunya, enggak dua-duanya, ya. Rasulullah itu mestinya menyebut dua-duanya. Hendaknya dua orang ini bisa memperkuat barisan Islam. Rasulullah yang menyebut salah satu, ya. Tapi disebutkan hendaknya di antara dua orang ini, Abu Jahal dan Umar bin Khattab, dia bisa masuk Islam dan memperkuat barisan Islam. Ya. Jadi coba kalau disebutkan engkau jadikan dua orang ini, nah ini akan berbeda. Ya. jadi Allah mengijabahi betul dua orang ini akan masuk Islam. Ya. Jadi Umar bin Khattab begitu kerasnya hatinya, tapi luluh juga. Ya, ini juga karena hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi hati yang keras itu, ya, ia tidak bisa menerima mauidhah. Enggak bisa menerima pitutur-pitutur yang baik, nasihat-nasihat yang baik. Tidak punya kelembutan hatinya, bahkan ketika disebut tentang kematian saja, ya, atau hal-hal yang bersifat ancaman, akhwalul akhirah, sama sekali tidak ada dampaknya sama sekali. Maka Rasulullah SAW mengatakan, abadul asya, perkara yang menjauhkan minallahi, dari Allah. Jadi perkara yang bisa menjauhkan seorang hamba dari Allah, al-qalbul qasi, yaitu hati yang keras. Itu perkara yang bisa menjauhkan orang dari Allah Subhanahu wa taala. Dikasih nasihat ini dia nggak bisa menerima, ya, bahwa itu perkara yang baik, besok aja. Ya, itu yang bisa menjauhkan orang pada Allah. Ya, dan inilah yang harus kita khawatirkan ketika kita nanti dipurut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan su'ul khatimah. Ya. Jadi abadul asya, perkara yang bisa menjauhkan minallahi ta'ala, dari Allah Subhanahu wa ta'ala, al-qalbul qasi, hati yang keras, hati yang beku, tidak bisa menerima nasihat-nasihat. Wa qala alaihi salatu wassalam, dalam sabda yang lainnya, minas siqai, termasuk perkara yang mensengsarakan itu arbaun, ada 4. Ya, perkara yang menyebabkan kita sengsara itu adalah 4, dan 4 ini harus kita jauhi. Ya, harus kita jauhi. Yang pertama adalah qaswatul qalbi, hati yang keras. Ya, ini orang Jawa Timur hati kayak jati, kira-kira gitu. Jati itu kan keras. Ya, hati kayak jati, kandhani angel. Ya. Wa jumudul aini, jumudnya pandangan, begegek oleh megang pandangan, padahal wis berubah zaman itu sama begegek aja. Ya, itu termasuk yang bisa menjauhkan. Dia tidak adaptif, tidak inovasi, tidak ada perkembangan. Ya, pandangannya yang jumud, wa jumudul aini. Ya, padahal ilmu itu terus berkembang. Ya, jadi ilmu itu tidak missing link, tidak terputus. Ilmu itu terus bersambung, berkembang terus menerus, sementara dia megegek megangi pandangan yang sudah lama. Ya. Kemudian wal khirsi, serakah. Sifat serakah ini juga bisa menjauhkan orang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena serakah, ya, yang halal ya dimakan, yang haram ya dimakan, ya, dia tidak peduli.
Ya, orang serakah itu dikasih lembah yang berisi emas, ya, maka dia akan tetap berkurang. Minta lagi, ya, hatta yurtumul maqabir, kira-kira gitu. Sampai kemudian ya mati, ya dipendem itu, ya selesai. Ya. Jadi serakah itu bisa menjauhkan dia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang serakah itu muncul sifat hasutnya, ya. Dia kurang syukur sehingga tidak ada dalam dirinya sifat qanaah. Wong serakah ana mung kurang. Padahal sebenarnya secara zahir dia sudah sangat kaya. Rumahnya gede, rumahnya akeh, mungkin depositonya ya akeh, tapi karena serakah ana mung kurang saja. Ya, ini yang bisa menjauhkan dia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat, watulul amali, panjang angan-angan nih. Angan-angan itu ya, pengen ini pengen itu tapi tidak terwujud, ya. Jadi angan-angan saja, ya. Jadi orang boleh punya angan-angan, tapi ya sebatas yang bisa kita lakukan. Oke. Jadi 4 perkara inilah yang bisa menyebabkan seorang itu sengsara. Qaswatul qalbi, wa jumudul aini, wa khirsun, wa tulul amal. Ya. Maka hendaknya kita bisa menghindari, ya, 4 perkara ini, ya. Maka Rasulullah mengatakan dalam hadis yang lain, wa'lamu anallaha la yaqbalu du'a min qalbin ghafil. Maka ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menerima doa min qalbin ghafilin, dari hati yang lalai. Ya, ini jenis yang kedua. Yang pertama adalah hati yang keras, yang kedua adalah hati yang lalai. Apa itu hati yang lalai? Ya. Jadi hati yang lalai itu beda dengan hati yang keras. Ya. Sekalipun sama-sama tercelanya. Ya. Hati yang lalai itu sama-sama tercela. Kenapa? Karena hati yang lalai itu dia tidak sadar, tidak memperhatikan sesuatu yang datang kepadanya yang berupa mau'idhah. Ya, enggak menyadari bahwa yang disampaikan si fulan tadi itu adalah mau'idhah kepadanya. Tapi dia enggak sadar, enggak bangun-bangun. La yastaiqidu wa la yatanabbahu. Ya tidak sadar, tidak bangun, tidak bangkit dan tidak memperhatikan ketika datang kepadanya al-mawa'id, pitutur mau'idhah. Ya, karena dia lalai. Ya. Dia sibuk, ya, kelalaian itu biar disebabkan karena dia sibuk mengikuti hawa nafsunya. Ya, sibuk bermain-main, terlena dengan kehidupan dunia, mengikuti hawa nafsu. Ya, itu yang bisa menyebabkan ghaflah. Maka ada kitab yang namanya Tanbihul Ghafilin. Ya, ada semaan Tanbihul Ghafilin, siapa namanya itu, dari Kediri. Ya, Gusmi, yaitu ada apa namanya, semaan Tanbihul Ghafilin, peringatan bagi orang-orang yang lupa. Ada kitab itu, ya. Rasulullah Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman begini, ya. Jadi Allah berfirman kepada Rasulullah SAW, wadhkur rabbaka fi nafsika, ingatlah kepada Tuhanmu fi nafsika, di dalam dirimu, tadarruan, khay, dalam keadaan tadarru, rendah hati, wa khifatan, khay, dalam keadaan takut, ada rasa takut, wa dunal jari, tidak dengan suara yang keras, minal qoli, dari perkataan, bil wudu'i wal asal, pagi dan petang, wala takum minal ghafilin, dan jangan kau menjadi orang-orang yang lupa. Ya, ghafilin. Ya, jadi disebabkan karena sibuk bermain-main, ya, lubatun walahwun,
wajah kharafun, ya, terlena dengan kehidupan dunia, mengikuti hawa nafsu, itu bisa menyebabkan lupa, ya. Di antara bentuk hati yang lupa itu apa? Wa minal ghaflati ayyaqra al-abdul Qur'an al-Karim. Jadi bentuk hati yang lupa itu ketika ia membaca Al-Qur'an atau mendengarkan Al-Qur'an fala yatadabbaruhu wa la yatafahamu ma'ani. Ia tidak mentadaburi dan tidak memahami arti. Termasuk kategori qalbun ghaflah, hati yang lalai itu. Bahkan kritik Allah Subhanahu wa taala itu afala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Mengapa kamu tidak mentadaburi Al-Qur'an? Atau hatimu itu sudah tertutup? Ya, itu kritik Allah Subhanahu wa taala. Am ala qulubin aqfaluha, ataukah hatimu itu sudah tertutup? Ya. Ini bentuk dari hati yang lalai. Ketika membaca Al-Qur'an atau mendengarkan Al-Qur'an fala yatadabbaruhu wa la yatafahamu ma'ani. Tidak mentadaburi dan memahami Al-Qur'an. Membaca saja itu sudah baik. Kita membaca satu hurufnya saja itu Allah memberikan nilai 10 kebaikan, ya, itu membaca. Maka harus ditingkatkan dengan mentadaburi, memahami yang kita baca itu. Maka ini akan menambah keyakinan bahwa Al-Quran itu memang kalamullah. Ya, sekarang ini sudah banyak tafsir yang berbahasa Indonesia. Tinggal milih kita, ya. Tinggal milih, ya. Ada tafsir Al-Quran dengan Al-Quran. Itu Ibnu Katsir, itu juga sudah banyak terjemahannya. Atau tafsirnya Buya Hamka, tafsir Al-Azhar, itu sekarang juga sudah diperbaiki tata bahasanya, ya. Sudah menyesuaikan EYD. Jadi sudah mudah dipahami. Kalau dulu susah karena masih ejaan lama. Ya, ada tafsir Al-Misbahnya Quraisy Shihab misalnya. Ya, jadi banyak lah kalau kita mau mempelajari, ya, memahami. Ya, kalau misalnya kita sendiri malas baca, datanglah ke majelis-majelis ilmu, ya. Jadi ini supaya kemudian kita tidak termasuk dalam kategori orang yang lalai itu, ya. Jadi bentuk orang yang lalai, hati yang lalai itu ayyaqra al-abdu al-Qur'an al-Karim aw yasma'uhu fala yatadabbaruhu wa yatafahamu ma'anihi. Kemudian juga tidak melaksanakan perintah-perintah dan menjauhi larangannya, termasuk hati yang lalai. Ngerti bahwa ini perintah tapi nggak dilaksanakan, ini termasuk qalbun ghaflah. Ngerti bahwa ini adalah larangan dari Allah tapi malah diterjang, itu termasuk hati yang lalai, ya. Kemudian ya termasuk apa? Tidak hanya baca Al-Quran, termasuk hati yang lalai juga adalah dia tidak memahami hadis-hadis Rasulullah SAW, tidak memahami kalamus saleh, ya, kalam-kalam orang-orang soleh itu kita pahami, kita jadikan mau'idhah bagi diri kita. Termasuk hati yang ghaflah itu adalah apa? Tidak mengingat akan kematian dan apa yang terjadi setelah kematian. Itu kita lupa. Termasuk al-qalbu al-ghaflah, hati yang lupa, ya. Padahal justru dengan kita mengingat kematian itu, ya, kita akan termotivasi untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Kan tidak ada yang tahu kapan kita semua akan mati. Termasuk dengan kita mengingat akan perkara-perkara setelah kematian, ya, min umuril akhirah, itu akan membuat kita membaguskan amal kebaikan kita di dunia. Kenapa? Karena setiap perbuatan yang kita lakukan di dunia ini pasti akan dibalas oleh Allah di akhirat, akan dipetik, ya. Kita akan memetik hasilnya. Kalau kita melakukan kebaikan di dunia, kita akan mendapatkan balasan yang baik di akhirat.
Kalau kita melakukan keburukan di dunia, kita juga akan mendapatkan balasannya. Termasuk apa? Wa akhwalu ahlus sya'ada wa ahlus saqawat. Termasuk hati yang lupa itu adalah apa? Dia tidak menyebut-menyebut, ya, tidak mengingat bagaimana keadaan orang-orang yang punya memiliki kebahagiaan di akhirat, ya, dan bagaimana kondisi orang-orang yang celaka di akhirat nanti itu, ya. Maka dengan mengingat-ingat itu, ya, hati ini akan terus hidup, ya, hati ini akan terus bercahaya, ya, sehingga kemudian ketika hari dibangkitkan itu, ya, Allah tidak menghinakan kita. Termasuk diantara hati yang ghaflah itu adalah apa? Tidak menghadiri majelis-majelis ilmu, ya. Padahal dengan menghadiri majelis ilmu itu bisa membuat hati itu menjadi hidup, ya. Hati tidak lalai, ya. Saudara sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka Rasulullah SAW mengatakan al-qulubu arba'ah. Hati itu ada 4. Qalbun ajratun fihi sirajun yajidun. Hati yang penuh dengan pelita, ya, yang terang, yajhar, ya, yajhar itu terang, sirajun itu pelita, pelita yang terang. Fadzalika qalbul mu'min, itulah hatinya orang mukmin, ya, hati yang terus hidup, hati yang terus terang. Wa qalbun aswadun mankusun, yang kedua adalah hati yang hitam dan kotor. Fadzalika qalbul kafir, itulah hati orang kafir, ya, dengan peringatan-peringatan tidak pernah mau, ya, tidak mau iman kepada Allah, ya, mengkufuri hari akhir. Kemudian yang ketiga, wa qalbun marbutun ala ghalafati, hati yang terikat, ya, karena ghalafah, ya, ya, karena apa, ya, hitamnya itu, ya, yang terikat. Fadzalika qalbul munafik, itulah hati orang munafik, ya. Ketika berada di komunitas orang-orang baik, dia mengatakan aku itu golonganmu. Ketika kembali kepada kaumnya, maka dia mengatakan saya itu hanya mengolok-olok, ya. Ini, ya, orang munafik itu berbahaya, lebih berbahaya daripada orang kafir. Dan orang munafik itu kalau di Madinah yang memegang siapa saja orang-orang munafik itu, ada sahabat Nabi yang bernama Hudzaifah al-Yamanah, ya. Hudzaifah ini orang yang memegang siapakah orang-orang munafik Madinah itu, ya. Jadi dia termasuk sekretaris Rasulullah SAW, ya. Jadi kalau Hudzaifah ini orangnya gampang ngomongan, itu stabilitas Madinah bisa goyah, ya. Dipegang betul itu sampai mati, ya. Siapa di antara mereka orang munafik itu, ya, itu Rasulullah yang mengetahui tentang hal itu, si fulan, ya, supaya waspada. Rasul tidak mengflurkan, oh kamu munafik, itu berbahaya, orang saling tuduh menuduh, ya. Masalah mereka itu nggak kelihatan, wong kumpul bareng Rasulullah, kumpul bareng sahabat-sahabat lainnya, tapi Rasulullah mengetahui, dan itu disampaikan kepada Hudzaifah, ya. Jadi itu hati orang munafik, itu hati yang terikat. Wa qalbun misfahun fihi iman wa nifaq, hati yang berlapis, di dalamnya ada keimanan dan ada kemunafikan, ya. Nah, ini mudah-mudahan kita termasuk hati yang tadi, yang jadi apa, yang terang, ya, yang terang, ya, hati yang hidup, ya. Sekeras apapun hati seorang itu ketika terindrai dengan hal-hal yang bersifat ruhiyah, itu pasti lama-kelamaan juga akan lembut, ya. Hal-hal yang bersifat ruhiyah itu apa? Bacaan Quran, ada nasihat-nasihat, itu yang bisa melembutkan hati, ya. Maka iman itu, ya, innal imana yabdu fil qalbin, iman itu
permulaannya di dalam hati, yang di dalamnya ada cahaya lum'atun baydaun, cahaya putih, kemudian bertambah summaya tazidu hatta yabyadul qalbu kulluhu, bertambah putih kemudian putih semua hatinya. Ya. Wa innan nifaqo, sementara kemunafikan itu yabdu fil qalbin nuqtah, permulaannya itu di dalam hatinya ada titik saudaun yang hitam. Summa tazidu hatta taswadda qalbun kulluhu, kemudian bertambah hitam, kemudian hitam semuanya hatinya. Ya, ini maka kita berdoa kepada Allah, minta kepada Allah Subhanahu wa taala ya, agar kita senantiasa di dalam kondisi hati yang salim, ya, hati yang penuh dengan cahaya. Saudara sekalian, saya kira itu ya, mudah-mudahan kajian yang sedikit ini ya bisa menambah wawasan kita dan bisa membaguskan amal perbuatan kita. Termasuk perkara yang paling penting adalah bagaimana kita menjaga hati kita, batin kita menjadi terus baik, karena inilah yang bisa melahirkan amal-amal yang baik pula. Dari hati yang baik maka akan lahir amal-amal yang baik pula. Saya kira gitu, saudara sekalian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ini monggo. Jadi dalam ibadah itu ya, ini dalam konteks ibadah kita sering mendapati orang itu takbiratul ihram itu bisa berkali-kali. Ya, jadi berkali-kali Allahu Akbar, gagal lagi. Ya saya nggak tahu itu kenapa. Karena saya pernah mufaroqah karena tunggu-tunggu lama sekali. Jadi saya sudah mau jamaah, ya kan, sudah takbiratul ihram saya ngikuti, ternyata dia enggak lagi. Wah ini gimana ini? Bisa sampai 5 kali. Itu yuwaswisu, itu bisikan setan, keraguan ada dalam dirinya itu. Ya, jadi mencocokkan, jadi muwafaqahnya itu mencocokkan antara hati dengan lisan itu, kira-kira gitu mungkin. Ya, jadi ketika takbir Allahu Akbar ternyata hati ini berumpat. Ya, itu lebih banyak yuwaswisunya, jadi keraguan. Ya, maka di dalam ibadah itu harus al-yakin la yalbisa, keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan keraguan, harus yakin. Dalam beribadah kepada Allah juga harus yakin. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Ya, sembahlah Allah sampai datang keyakinan itu. Yakin. Ya, begitu pula dalam melakukan sesuatu. Ya, karena kan ana indadzanni abdi bi, saya itu ngikuti persangkaan hambaku. Ya, wong arep berjalan ado kok malah duwe ya persangkaan engko piye ya, engko malah kedaden tenan itu. Karena itu persangkaan hamba. Inna indadzanni abdi bi, saya itu ngikuti persangkaan hambaku. Maka begitu kita melakukan perjalanan, apalagi perjalanan dalam rangka perkara yang wajib misalnya gitu ya, maka hendaknya kita yakin betul, satu, bahwa Allah yang akan menjaga kita, Allah yang memberikan keselamatan kepada kita. Ya, maka begitu kita keluar rumah, kita ucapkan Bismillahirrahmanirrahim,
La haula wala quwata illa billah. Naik kendaraan kita membaca apa? Subhanallah apa? Subhanallah sakhlan hadza wa ma kunna mukrin wa inna ila rabbina munqalibun. Ya, kita membaca itu. Maka ini yang seringkali dilupakan. Di dalam perjalanan itu hendaknya kita memperbanyak doa. Itulah kondisi yang mustajabah. Kan seringkali lupa itu. Ono yang menggojek dan macam-macam. Ya, kenapa Pak? Malah karaokean ya misalnya rombongan bareng-bareng misalnya gitu. Ya. Jadi itu kondisi yang mustajabah itu. Kondisi yang mustajabah ketika musafir. Jadi safar itu separuh dari adab. Saya ngerasakan betul ini Jakarta nggak mobil misalnya gitu ya. Turu yo ora enak, geger iku kaku. Ya, kaki itu saya itu mesti kadang aboh. Ya. Itu separuh dari adab. Ya. Iya, jadi nisful adab itu safar itu. Maka Rasulullah SAW itu ya menyampaikan kepada kita bahwa dalam safar itu adalah kondisi yang mustajabah. Maka hendaknya kita membuat banyak doa. Jadi harus yakin Pak. Jadi itu yuaswis itu bisikan-bisikan ya keraguan-raguan itu bisa membahayakan, karena itu bisa nanti masuk dalam hadis tadi inna intadoni abdi bi, saya itu akan mengikuti persangkaan dari hambaku. Jadi ya apa yang terjadi pada nanti itu urusan nanti, ya kan? Jadi Allah yang menjaga kita, Allah yang memberikan keselamatan kepada kita. Maka sejak dari awal niatkan seluruh perjalanan kita itu karena Allah Subhanahu wa taala. Ya tetap dalam konteks perjalanan itu hati-hati, kadang ya keseruduk liyane, kira-kira gitu ya. Tapi tetap nggak boleh itu menjadi satu persangkaan, kekhawatiran, karena dia jadi itu kejadian karena ini ya persangkaan dari apa yang muncul dalam diri kita. Ya, jadi harus yakin. Saya kira gitu, ya Pak. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita akhiri dengan doa kifaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.